Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat turun tajam pada Juni 2025 seiring dengan penurunan impor jelang pemberlakuan tarif Trump. Defisit neraca perdagangan Juni turun 16% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 60,2 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat turun tajam pada Juni 2025 ke level terendah sejak September 2023, seiring dengan penurunan impor jelang pemberlakuan tarif Trump. Data Departemen Perdagangan menunjukkan defisit neraca perdagangan barang dan jasa turun 16% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 60,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih kecil dari proyeksi median dalam survei Bloomberg yang memperkirakan defisit sebesar 61 miliar dolar. Nilai impor Amerika Serikat tercatat turun 3,7%, mencatatkan nilai terendah sejak Maret 2024, sementara ekspor juga melemah, namun dalam besaran yang lebih kecil. Data ini belum disesuaikan terhadap inflasi. Impor barang konsumsi merosot ke level terendah sejak September 2020. Penurunan juga terjadi pada barang industri dan kendaraan bermotor, sementara pengiriman barang modal ke dalam negeri justru meningkat. Data Juni juga melengkapi gambaran kuartal 2 2025 yang menurut estimasi awal pemerintah pekan lalu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3% secara tahunan. Kontribusi ekspor bersih menambah 5 poin persentase terhadap PDB setelah pada kuartal 1 memberikan beban terbesar dalam catatan sejarah. Namun di balik angka utama tersebut, momentum ekonomi dinilai mulai melambat. Berbagai sumber IDX Channel. Dari komoditas pemirsa, harga minyak merosot pada perdagangan Selasa karena meningkatnya pasokan OPEC Plus dan kegelisahan melemahnya permintaan global mengimbangi kekhawatiran tentang ancaman Donald Trump terhadap India atas pembelian minyak Rusia. Minyak mentah berjangka Brent turun 1,63% menjadi 67,64 dolar per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 1,7% menjadi 65,16 dolar per barrel. Kedua harga acuan minyak tersebut mencapai level terendah dalam 5 minggu. Pada Selasa, Trump kembali mengancam tarif yang lebih tinggi untuk barang-barang India atas pembelian minyak Rusia oleh negara itu dalam 24 jam ke depan. Trump juga mengatakan penurunan harga energi dapat menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang di Ukraina. Sementara itu, New Delhi menyebut ancaman Trump tidak beralasan dan berjanji untuk melindungi kepentingan ekonominya yang memperdalam keretakan perdagangan antara kedua negara. Ketbas, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan bertahan di level 7.500-an di perdagangan Selasa. IHSG ditopang kebangkitan saham perbankan Big Caps di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang jauh di atas ekspektasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,68% ke level 7.515,18 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen siklikal melesat 3,72%, sektor keuangan naik 1,32% dan sektor properti melaju 1,11%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang baku turun 1,11%, sektor perindustrian melemah 0,25% dan sektor infrastruktur koreksi 0,13%. Saham emiten tambang Grup Salim AMMN menjadi penopang utama kinerja IHSG dengan tutup menguat 5,19% di level Rp7.600 per saham dengan sumbangsi 11,75 indeks poin ke penguatan IHSG. AMMN menguat signifikan usai turun dalam di Senin dan jadi pemberat utama IHSG. Kemudian susul 3 emiten perbankan terbesar diantaranya saham BBCA ditutup naik 1,81% ke level Rp8.425 per saham menyumbang 10,7 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI yang menguat 2,81% ke level Rp4.750 per saham dan menyumbang kenaikan 11,38 indeks poin. Dan saham BBRI naik 0,81% ke level Rp3.740 per saham, menyumbang 7,47 indeks poin. Diketahui ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 tumbuh tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari kuartal 1 2025 di 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI di 5%. Dari global sinyal dovish menguat setelah Gubernur The Fed Bank of Francisco Mary Daly
menilai waktu pemangkasan suku bunga sudah semakin dekat di tengah pasar tenaga kerja Amerika sedang melemah dan tidak ada tanda-tanda inflasi berkelanjutan akibat tarif. Dari berbagai sumber untuk KDS Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa karena investor mempertimbangkan dampak tarif setelah sejumlah perusahaan menyebutkan bea masuk perdagangan dalam laporan keuangan atau prospek mereka. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,14% menjadi 44.111, indeks S&P 500 melemah 0,49% menjadi 6.299 dan indeks Nasdaq Composite merosot 0,65%. menjadi 20.916. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa terpantau menguat didorong laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan dan optimisme The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan September mendatang. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup naik 0,15% ke level 541,4 dengan sebagian besar bursa regional juga diperdagangkan di zona hijau termasuk indeks DAX Jerman menguat 0,37% ke level 23.846 dan indeks FTSE 100 Inggris bertambah 0,16% ke posisi 9.142. Ketbas, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Iya, Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Kelima sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun. Sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.